Halo semuanya, perkenalkan saya Fajar Mas Saputra Haji, absen 14. Saya Hilaris Vander, absen 17. Saya Dionysius, absen 10. Pada kali ini kami akan menjelaskan tentang tumbukan. Tumbukan adalah interaksi antara dua benda atau lebih dalam selang waktu tertentu yang memenuhi hukum kekalahan momentum. Hukum kekalahan momentum sendiri adalah jika tidak ada gaya luar yang bekerja pada sistem, maka momentum sebuah sistem akan selalu konstan. Tumbukan anti sempurna adalah tumbukan yang terjadi apabila sebuah benda yang sebelum dan sesudah tumbukan memiliki energi kinetik yang sama. Ciri-cirinya adalah memiliki energi kinetik dan terdapat hukum kekalahan momentum, dan pada benda tersebut sebelum dan sesudah tumbukan memiliki energi kinetik yang sama. Rumusnya sendiri yaitu M1V1 ditambah dengan M2V2 sama dengan M1 aksen V1 aksen ditambah dengan M2 aksen V2 aksen. Dan V2 min V1 sama dengan V2 aksen dimin V1 aksen. Contohnya yaitu jika ada sebuah motor A menabrak motor B dengan kecepatan yang sama, akan membuat kedua motor tersebut memantul dengan kecepatan yang sama seperti awal. Energi lenting sebagian disebabkan karena energi kinetik yang terdapat sebelum tumbukan lebih besar daripada sesudah tumbukan. Contoh energi dari lenting sebagian adalah seperti kita sedang mendribble bola basket. Dan ini untuk rumusnya M1 dikali V1 ditambah M2 kali V2 sama dengan M dikali V1 aksen ditambah M2 dikali V2 aksen. Jadi tumbukan tidak lenting sama sekali itu terjadi apabila salah satu benda memiliki kecepatan dan massa yang jauh lebih besar daripada kecepatan dan massa benda lainnya. Maka dari itu, hukum kekekalan momentum yang berlaku pada tidak lenting sama sekali ini yaitu adalah MA dikali FA ditambah MB dikali FB sama dengan MA tambah MB dikali V aksen. Jadi untuk contoh dalam kehidupan sehari-harinya ada ketika memanah mengenai target sebuah gabus, maka panah yang melesat otomatis akan memiliki massa dan kecepatan yang jauh lebih besar daripada gabus tersebut, sehingga ketika terjadinya tumbukan, gabus tersebut akan ikut terbawa oleh anak panah yang melesat tersebut. Karena dari peristiwa tersebut, maka kecepatan benda saat terjadinya tumbukan itu sama. Jadi kecepatan benda A dan kecepatan benda B pada saat setelah terjadinya tumbukan itu sama, maka dapat disimpulkan kecepatan benda A sama dengan kecepatan benda B.